Pendeta ini merasa berdosa kalau tidak masuk agama Islam karena masalah puasa dan masalah sunat. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Berdasarkan perjanjian Abraham, disebutkan bahwa umat muslim disunat, begitu pula Yesus. Selain itu, Yesus pun berpuasa selama 40 hari. Saya justru merasa berdosa jika tidak masuk Islam. Yesus menganjurkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang muslim. Saya sudah disunat sebelum masuk Islam. Bukan karena agamanya, tapi karena dilakukan oleh Yesus juga. Menurut Dance, terdapat keberkahan yang tak terhitung jumlahnya jika masuk Islam. Ada dua hal yang dipermasalahkan oleh pendeta ini. Dua hal yang menjadi permasalahan bagi pendeta ini adalah masalah sunat dan masalah puasa. Tapi satu pernyataan dia mengatakan bahwa dia sudah disunat sebelum masuk agamanya yang baru. Dengan kata lain, ketika dia masih jadi orang Kristen, dia sudah disunat. Dari sini kita bisa melihat bahwa sunat itu bukan hanya milik oleh sebuah agama. Kalau begitu, apa arti sunat bagi orang Kristen? Kata sunat itu pertama sekali muncul dalam Kejadian 17. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Bagian firman Tuhan dalam Kejadian 17 ayat 10 ini adalah merupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan membuat Abraham itu beranak cucu sangat banyak. Akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Inilah janji Allah kepada Abraham, bahwa Abraham itu akan dijadikan beranak cucu dan bapak dari bangsa-bangsa. Dan sebagai tandanya maka anak laki-lakinya harus disunat. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak. Lalu kemudian, mengapa orang Kristen itu kemudian tidak diwajibkan untuk bersunat? Tentu ada alasan untuk itu. Kalau kita melihat ajaran sunat di dalam perjanjian baru, itu ada di dalam Galatia 5 ya. Di Galatia 5 mulai dari ayat yang ketiga dikatakan begini, "Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat." Jadi orang yang menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang berada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih." Jadi di sini dikatakan begini dalam ayat 6, "Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih." Jadi orang bersunat atau tidak bersunat, yang lebih penting lagi dari situ adalah dia beriman. Karena apa? Untuk masuk ke dalam keselamatan itu bukanlah bicara mengenai lahiriah, tapi berbicara mengenai dimensi rohani. Karena pada saat kita nanti masuk surga, itu bukan tubuh jasmani kita, tapi tubuh kemuliaan kita. Tubuh kemuliaan itu enggak lagi berbicara Anda disunat atau tidak. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalaupun orang Kristen bersunat adalah karena itu dari sisi kesehatan gitu. Karena orang Kristen juga bersunat kok, bukan hanya milik agama tertentu. Lalu ketika pendeta atau mantan pendeta ini mengatakan bahwa dia juga berpuasa sama seperti Yesus berpuasa. Saya mau tanya kepada Anda, selama menjadi Kristen pernahkah kita berpuasa? Orang Kristen juga puasa kok. Orang Kristen itu berpuasa. Hanya beda puasanya.
Beda puasa agama Anda yang sekarang itu kan beda. Puasanya orang Kristen itu kan beda. Puasanya Yesus Kristus itu juga beda. Jadi nggak sama. Puasa Yesus itu juga beda. Buktinya apa? Mari kita lihat di Matius 4. Mulai ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Di hari yang ke-40 laparlah Yesus. Lalu baru dicobain oleh iblis. Jadi Yesus puasanya itu 40 hari 40 malam. Gak makan gak minum gitu loh. Kan beda sama puasanya orang Kristen sekarang, beda. Sama puasa agama Anda sekarang juga beda. Ya tapi paling tidak Anda mengakui bahwa orang Kristen bersunat, orang Kristen juga berpuasa. Kalau begitu, mengapa harus merasa berdosa? Mengapa kita harus merasa berdosa? Apakah kami tidak melakukan ajaran Yesus? Kita lakukan kok. Cuman puasa Anda, puasa saya itu berbeda dengan puasanya Yesus. Kalau hanya karena puasa dan karena sunat Anda pindah keyakinan, bukankah di agama Anda yang lama itu juga ada? Mari kita pikir bersama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.